Rasulullah SAW sudah mengeluhkan tentang kondisi umatnya, yakni menjadikan Al-Quran itu mahjong, yakni di belakang. Nah, kita sebagai generasi akhir zaman jangan sampai menjadikan Al-Quran sebagai yang di belakang, tapi jadikanlah Al-Quran di depan kita. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, insya Allah dia akan selamat dunia dan akhirat. Kita baca ayat-ayatnya, kita selami makna-maknanya, dan kita amalkan dalam perbuatan. Dan sesiapapun di antara kita yang mengkaji Al-Quran, mengamalkan dalam perbuatan, menghiasi dirinya dengan akhlak Al-Quran, insya Allah kita sedang meniti jalan sebagaimana Rasulullah SAW. Suatu ketika ditanya oleh sahabat kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah SAW?" Kemudian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menjawab, akhlaquhu Al-Quran. Jadi Al-Quran yang kita baca adalah cerminan dari pribadi Rasulullah SAW. Tidak sekedar kita baca, mudah-mudahan kita bisa amalkan bersama-sama. Di antaranya daripada Al-Quran yang diajarkan kepada kita akhlaknya adalah taat kepada orang tua. Ketika kita diminta sesuatu oleh orang tua, selama perintah itu bukan maksiat kepada Allah SWT, kita laksanakan. Kita segera laksanakan. Al-Quran melarang kita mengucapkan kata yakni memerintah orang tua. Ya, betapa banyak mungkin di luar sana anak-anak yang tidak taat kepada orang tuanya, bahkan berani kepada orang tuanya. Mentang-mentang nggak dibeliin barang kesukaannya bisa mengancam orang tua. Bahkan naudzubillah bisa menghabisi nyawa kedua orang tuanya. Nah, ini tidak terjadi ketika kita membaca, menyerapi makna dan mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Ya, karena di dalam Al-Quran tindakan terhadap orang tua meskipun itu berkata itu sudah dosa, tidak boleh. Ya, anak-anak semua jangan lepas kehidupan kita dengan Al-Quran. Lazimi Al-Quran sebagai zikir, ya. Jadi mungkin kita punya wirid, punya amalan. Al-Quran juga bisa menjadi wirid bagi kita. Apa yang kita hafal, jadikan itu sebagai wirid. Apa itu wirid? Yang menjadi keseharian kita dalam berzikir kepada Allah SWT. Baik ketika kita di kendaraan, sedang nyetir, atau berangkat sekolah, ya, lagi bengong, bacalah zikir itu. Mudah-mudahan dengan melazimi kita daripada wirid Al-Quran itu menjadikan kita dekat dengan Al-Quran. Kenapa harus dekat dengan Al-Quran? Karena Al-Quran nanti datang pada hari kiamat syafaat li ashabih, yakni memberikan syafaat kepada ahlinya, yakni ahlinya membaca Al-Quran. Jadi sungguh rugi Rasulullah SAW sudah meninggalkan wasiat yang ada saat ini, yakni Al-Quran, tetapi kita jauh darinya. Kalau kita di sini punya harta warisan dari orang tua kita, pasti kita akan mengambilnya, memanfaatkannya. Betul atau tidak? Kalau kita semua di sini punya harta warisan berupa 1 miliar uang, apa yang akan kita lakukan? Ya kan, pasti akan membelanjakan uang, akan memanfaatkan uang tersebut. Pertanyaannya, kalau Rasulullah SAW mewariskan Al-Quran, mewasiatkan Al-Quran sebagai pedoman, apa yang sudah kita manfaatkan dari situ? Ini harta warisan dari Rasulullah SAW berupa Al-Quran, pedoman hidup. Selainnya warisan, maka seharusnya kita bersegera. Kalau zaman sekarang orang itu bisa saling membunuh gara-gara rebutan warisan. Ada nggak orang membunuh gara-gara rebutan Al-Quran untuk diamalkan? Ini menjadi kritik bagi kita semua, terutama bagi al-fakir pribadi. Marilah kita dekati, lazimi dan amalkan Al-Quran. Mudah-mudahan dari pribadi kita yang ikhlas mengamalkan Al-Quran, kemudian dilihat oleh masyarakat. Kemudian menjadi masyarakat yang mengamalkan Al-Quran, menjadi masyarakat yang Islami, dan mudah-mudahan nanti menjadi negara yang Islami yang mengamalkan Al-Quran. Bukan sekedar Al-Quran sebagai sumpah jabatan saja. Setelah disumpah pakai Al-Quran ditinggal, tidak diamalkan. Alhamdulillah. Jadi itulah Al-Quran warisan Rasulullah SAW yang menjadi pedoman bagi akhlak kita semua. Karena dengan Al-Quran ini kebenarannya mutlak bagi siapa yang menyalahi Al-Quran, maka bisa dikoreksi secara bersama-sama. Mohon maaf, tadi saya bacanya salah. Alhamdulillah, syukur kepada Ustaz Anwar.
dikoreksi. Jadi ketika ada kesalahan menyimpang dari Al-Quran akan ketahuan, akan langsung dikoreksi. Begitu juga kita, ketika kita sebagai umat Islam menyimpang dari Al-Quran, maka Al-Quran bisa mengoreksi kita. Tawassul haq wa tawassul bis sabr. Yang ingatlah kalian akan kebenaran dan akan kesabaran. Dengan Al-Quran ini mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan di antara kita sendiri, di antara lingkungan kita, serta di tengah masyarakat, semoga menjadi pedoman bersama. Kalaulah ada di antara sesama muslim yang belum mengamalkan Al-Quran, misalnya tentang kewajiban berhijab, ini agak susah. Saya punya anak di TPA itu, ketika ketemu saya dia pasti lari, karena dia tahu kalau saya ketemu saya itu pakai kerudung. Saya bilang gitu, karena kalau dia main tuh nggak pakai kerudung. Pakai kerudungnya pas dia masuk TPA aja, ngaji sama saya pakai kerudung. Kalau di luar main nggak mau pakai kerudung. Kalau berenang nggak pakai kerudung. Jadi dia takut karena dia tidak pakai kerudung, tidak pakai aurat. Bilangnya gini, saya pakai kerudung Ustaz, tapi kerudungnya invisible. Nah itu akan alasan saya. Dikatanya pakai kerudung tapi kerudungnya invisible. Ya, marilah kita sebagai umat Islam generasi akhir zaman yang dinanti oleh Rasulullah SAW, mari kita bersama-sama mendakwahkan Al-Quran. Dimanapun kita berada, mengajak umat pada ketaatan kepada Al-Quran. Ya, insya Allah bagi orang yang mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, akan banyak manfaat yang dia peroleh. Satu dari antaranya adalah ketenangan hati. Ketika kita membaca Al-Quran, merasai maknanya, kita akan tenang. Saya punya tetangga itu 26 tahun tidak sholat, 26 tahun meninggalkan puasa Ramadan. Ketika dia membaca Al-Quran, kata dia mendapatkan pencerahan. Dan di Ramadan terakhir kemarin, sebelum sekarang Zulhijjah, Zulqa'dah, dia benar-benar merasakan feelingnya, apa itu Islam, apa itu Al-Quran, ketika dia dekat dengan masjid, ya, dekat dengan Al-Quran. Kalau ada di masjid itu enaknya ya Quran. Nah, alhamdulillah beliau sudah mendapatkan itu. Jadi pengalaman beliau itu sudah 26 tahun meninggalkan sholat karena kerja di Thailand, di dunia gelap, dugem, dekat dengan dunia gelap seperti itu, ya, narkoba, judi, wanita, khamar dan seterusnya. Tapi ketika dia puasa dengan nilai ta'ala, membaca Al-Quran ikhlas, itu mendapatkan ketenangan. Maka setiap kita yang hatinya gelisah, maka kita mendekat kepada Al-Quran. Ya, nyatakan kita nilai ta'ala, kita rasakan maknanya, karena di satu kesempatan kita membaca Al-Quran, barangkali di ayat itu kita dinasihati. Ya, jadi banyak juga orang yang kemudian berubah, kemudian berhijrah, bahkan menjadi mu'alaf ketika dia membaca ayat-ayat Al-Quran. Maka rahasia kita semua umat Islam adalah Al-Quran itu sendiri. Jangan sampai kita lepas dari Al-Quran. Jangan sampai lepas kita hari-harinya dengan membaca Al-Quran, mengamalkannya, mendakwahkannya kepada sesama kita. Nah, menjadi lemahnya kita umat Islam karena kita meninggalkan Al-Quran. Ya, jadi kita akan menjadi lemah, menjadi umat yang tidak ada kekuatannya karena sumber kekuatan kita dari Al-Quran. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa berharap kepada Allah SWT agar menjaga hati-hati kita, menjaga istiqomah kita terhadap Al-Quran. Mungkin Ramadan kemarin kita sudah khatam semuanya. Alhamdulillah ya. Sekali, ada yang 2 kali, 3 kali. Kalau sampai Ramadan kemarin kita nggak khatam Quran, kita harus bersedih. Karena belum tentu kita bisa menghatamkan di luar Ramadan. Ramadan saja Syahrul Quran kita nggak khatam, apalagi kita di luar bulan Ramadan. Nah, itu menjadi renungan bersama. Di Yaman sana orang pedagang, orang biasa kuli itu Ramadan itu rata-rata 10 kali khatam. Itu untuk masyarakat umumnya, karena mereka dekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah untuk berazam, berkuat diri, bersemangat untuk minimal khatam selama Ramadan sekali. Ada yang 2 kali, alhamdulillah. Jadi harus ada niat dalam hati. Kalau nggak ada niat, nggak ada kemauan, ya selamanya Al-Quran ada di rak buku kita. Kita sibuk dengan gadget kita sibuk dengan game online kita, ML, Roblox, ya kita sibuk dengan itu. Maka perlu disiapkan, dijadwal. Hari ini harus baca.
Kalau hari ini lewat nggak baca Quran, berarti besok nambah sebagai kodok, sebagai pengganti dari hari ini yang nggak baca Quran. Itu harus nyata seperti itu. Kalau nggak diniatkan seperti itu akan lewat begitu saja, sibuk dengan yang lain, yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Insya Allah siap ya menjadi penggemar Al-Quran? Siap menjadi para pembaca Al-Quran? Siap menjadi para penghafal Al-Quran? Allah SWT mudah-mudahan mencatat, memandang hati kita yang ikhlas, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomahkan terhadap Al-Quran. Dimanapun kita berada, dekatkan Al-Quran dengan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah SWT meridhoi kita. Lillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Dan saya yang memberikan tausiahnya terkait dengan Al-Quran. Apa yang beliau sampaikan memang betul sekali bahwa Al-Quran akan menyejukkan hati kita, menenteramkan hati kita. Tatkala kita dengan keadaan lagi galau, lagi apa, ya. Kalau zaman sekarang itu anak muda, ya, ketika di yang masih berpacaran, ya, ketika diputuskan akhirnya mengambil jalan pintas. Tetapi kita sebagai anak yang masih melakukan hal seperti itu, tolong ditinggalkan. Yang masih berpacaran jangan bisa tidak boleh, haram hukumnya. Maka mohon hal yang seperti itu tinggalkan. Kita sekarang sebagai remaja masjid. Tadi apa yang saya sampaikan beliau, yuk bumikan Al-Quran. Nanti di masing-masing tempat, di masing-masing masjid, Al-Quran kita bumikan, karena lihat fakta sekarang. Kemarin saya mendata beberapa masjid, tidak ada satupun anak-anak sekarang di masjid. Ya, karena apa? Satu, banyak tantangannya, banyak godanya, banyak sekali. Selain dari main game atau main di warnet dan sebagainya, main HP sebagainya, lupa. Nah, sekarang kemarin kita Ramadan, karena bulan Ramadan bulannya Al-Quran, kemarin alhamdulillah kita menghafalkan Quran, membaca Al-Quran. Ya, jangan sampai di kemarin baca Al-Quran Ramadan rajin 1 bulan, sesudah bulan Syawalnya sekarang ya kita dilupakan Al-Qurannya. Nah, mulai ini yang ada di sini, teman-teman di sini, ayo jangan sampai Al-Quran ditinggalkan. Ayo kita bumikan, ya, kita terus berikan kepada teman-teman yang belum sholat, kita ajak. Yang belum bisa baca Al-Quran, ajarkan. Insya Allah orang yang membaca Al-Quran, ya Allah, ya, 1 huruf kalian kita baca, berapa yang Allah berikan kepada kita? Ya. Insya Allah orang yang membaca Al-Quran akan kelak di yaumul qiyamah akan diberikan syafaat. Maka teman-teman harus semangat dengan Al-Quran. Ya, Insya Allah apapun permasalahan kalian sedang mudah dengan apa, minta kepada Allah, baca Al-Quran. Kalau kita ingin berkomunikasi dengan Allah, baca Al-Quran. Target di malam hari kita baca Al-Quran, bangun tahajud baca Al-Quran, target. Apalagi yang sudah punya hafalan kan? Adakah di sini yang punya hafalan banyak? Sudah ada yang hafal 1 juz? Ada yang sudah 2 juz? Ada siapa yang sudah 1 juz? Jujur aja. Yo, kalau yang sudah punya hafalan banyak, terus kita tidak murojaah, tidak mengulang, ya, itu ya. Nah itu, mohon ini guys, kalau sekalian. Yang kedua, jangan kita menghafal aja. Apa dalam isi dalam Al-Quran kita amalkan, gitu ya. Dalam isi Al-Quran, apa dalam perintah-perintah dalam Al-Quran. Ayo, kayak tadi tentang khamar, tentang judi, itu dalam Al-Quran. Ya, kita harus ditinggalkan, harus dijauhkan, jangan sampai hal-hal yang bersifat merusak pada diri kita
dosa pada diri kita, ayo tinggalkan. Ayo sekarang remaja ini harus bangkit dari sekarang. Berpikirnya harus bagaimana kita hidup ini. Kita akan kemana? Dan mau kemana hidup ini kita. Jangan sampai tidak ada dalam diri kita. Saya di dunia mau ngapain ya? Gitu ya. Jangan kita tidur aja, bangun main tidur. Ayo bangkit, remaja kita harus hebat lagi. Ya, ajak teman-teman yang masih belum ke masjid. Ayo di masjid bentuklah satu apa namanya komunitas remaja masjid. Bikin komunitas, bikin pengajian, bikin tilawah bareng, insyaallah. Sesudah itu nanti amalkan kepada teman-teman, kepada adik-adik kita, insyaallah biar ilmunya manfaat. Ya, yang sudah punya hafalan banyak, yang sudah lancar baca Al-Qur'annya, sudah talaki ikut metode ini, amalkan kepada yang belum bisa, insyaallah akan mengalir nanti, ya pahalanya. Baik, itu dari saya insyaallah. Untuk agenda ini sebentar lagi kita mau azan ya. 13 menit lagi. 13 menit lagi. 12 menit lagi ya, persiapan yang datang silakan dulu, tidak ada yang keluar kemanapun insyaallah ya, tetap di sini. Nanti sesudah situ nanti langsung ke aula ya. Ustaz Febri di aula ada. Di aula ya. Habis isya berarti ya. Agendanya sesudah sholat ini nanti teman-teman langsung ke aula lagi ya, nanti masih ada kegiatan lagi. Sesudah itu nanti kita ke tempat kemah masing-masing ya. Kita habis sambil muhasabah lagi di sana nanti. Mudah-mudahan cuacanya tidak hujan lagi ya. Tadi gerimis. Allah semoga cuacanya cerah. Ya. Baik, itu dari saya. Terima kasih sudah bisa untuk